Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenzia Stagina Khairunisa Maestri dari SMP IT Al-Ghazalim, Palangkaraya. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil resensi saya dengan judul Ketika Cinta Bertemu Kelabu dan Mengejar Cinta yang Abu-Abu. Judul buku, Sepasang Mata Kelabu dan Burung-Burung yang Mati. Penulis, Anton Kurnia. Penerbit, Diva Press. Tahun penerbit 2019. ISBN 9786023917990. Halaman buku 168 halaman dengan ukuran 14 x 20 cm. Buku Sepasang Mata Kelabu dan Burung-Burung yang Mati adalah buku antologi yang berisi kisah-kisah liris dan melankolis yang bertema kesunyian, kegelisahan cinta, serta tragedi kemanusiaan di berbagai belahan dunia. Buku ini sukses mendapat pengakuan kritis yang tinggi dari para akademis dan kritikus sastra Indonesia, serta membuat pembaca menyentuh sisi kemanusiaan yang paling dalam dan mengajaknya berpikir lebih kritis. Buku ini terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu Malam Kelabu, berisi cerita yang suasananya sedih, galau, dan penuh misteri masa lalu. Biang Lala Biru yang berisi cerita imajinatif dan banyak kata-kata puitis di dalamnya. Dan Insomnia yang berisi cerita tentang orang kota yang sulit tidur malam karena orangnya banyak memikirkan hal-hal. Buku ini tidak hanya menggambarkan konflik batin dan rasa asing manusia kota, tetapi membawa misi kemanusiaan yang mendalam dengan merefleksikan luka kolektif serta ketidakadilan sejarah yang dialami oleh para korban perang di berbagai belahan dunia. Buku Sepasang Mata Kelabu dan Burung-Burung yang Mati ini tidak memiliki satu tokoh tunggal yang menggerakkan seluruh isi buku. Setiap cerpen memiliki tokoh dan watak yang berbeda-beda. Namun, tokoh dalam setiap cerpen ini memiliki kemiripan sifat atau penokohan khas. Penokohan mereka digambarkan memiliki sifat introvert dan suka menyendiri, penyayang lingkungan atau tanaman, melankolis dan pemikir atau overthinker. Sebagian besar tokoh utama di buku ini hanya menggunakan kata ganti aku, saya, atau dia. Alur dalam buku ini merupakan alur campuran. Pembaca diajak maju mundur oleh ingatan para tokohnya, seperti pada potongan cerpen berjudul Insomnia. Pada bagian, suatu kali saya menemukan bahwa lantai keramik yang putih bersih itu dikotori oleh jejak-jejak kaki binatang. Pada mulanya saya biarkan saja, dan kotoran itu saya bersihkan tanpa banyak kincong pada malam harinya saat orang-orang sudah tertidur lelap di rumah masing-masing. Saya tak ingin terlihat sedang mengepel lantai yang dikotori oleh jejak binatang orang lain. Lama-kelamaan, karena binatang itu tidak kapok-kapok juga dan mulai bertindak lebih jauh dengan merusak tanaman suplir kesayangan saya, akhirnya saya terpaksa bertindak tegas. Saya membunuhnya tanpa setahu orang lain, lalu bangkainya saya buang ke tempat penampungan sampah. Tak jauh dari gang tempat saya tinggal, saya melakukan semua itu secara diam-diam pada suatu malam, saat saya tak bisa tidur untuk kesekian kalinya. Pada dasarnya, saya bukan orang yang suka kekerasan. Namun, bukankah dalam hidup ini kita terkadang mesti melakukan hal-hal yang tidak kita sukai? Sebetulnya saya tidak benar-benar menetap nanar pemandangan luar. Sesekali sepasang mata saya mencari-cari sesuatu. Sudah tiga hari ini, saya tidak melihat perempuan tua penghuni rumah mungil bercat biru muda di seberang rumah kontrakan saya. Padahal saat senja sedang mekar seperti ini, biasanya dia duduk termenung sendirian di atas bangku kayu di depan rumahnya dengan sepasang mata tuanya yang terkadang membuat saya takut. Kadang-kadang dia duduk termenung seperti itu dengan ditemani oleh seekor kucing belang. Setelah sadar sepenuhnya, saya segera mandi dan tanpa sempat sarapan saya segera bergegas ke rumah sebelah. Pak RT sedang tak ada di rumah. Dari istrinya, akhirnya saya mengetahui kabar tentang perempuan tua yang telah muncul tiba-tiba dalam tidur saya itu. Tidak, dia belum mati. Perempuan tua itu hanya tersiksa oleh rasa sepi dan bosan. Sepi dan bosan membuatnya pergi dari kota ini, kembali ke kampung halamannya. Di sini dia tak punya kawan sebaya, dan anak perempuannya harus mencari nafkah sepanjang hari. Membiarkannya sendiri tanpa teman yang bisa mengerti. Dulu dia memang pernah punya teman yang sesekali bisa membuatnya betah untuk bertahan. Tapi kini temannya itu telah pergi meninggalkannya tercekam sepi. Mendengar semua itu, saya merasa amat bersalah. Hati saya serasa perih.
Seolah-olah ada sebatang duri mawar yang tanpa sengaja tertancap di sana tanpa saya bisa melepaskannya. Sayalah yang telah membuat teman perempuan itu meninggalkannya. Masih terbayang jelas saat saya membujuknya dengan sekarat dendeng. Tentu saja bukan dendeng sembarangan, melainkan sekarat dendeng beracun. Ya, malam itu saya telah membunuhnya. Kelebihan dari buku ini terlihat pada gaya bahasa yang lugas dan dingin. Buku ini banyak menggunakan bahasa puitis namun mudah dipahami. Buku ini membangun sifat empati dan peduli para pembaca. Buku ini juga memiliki kekurangan, yaitu ceritanya cenderung datar dan suasananya terlalu sedih atau sepi. Tokoh-tokohnya juga kurang kuat karena penulis lebih fokus pada perasaan galau mereka. Ditambah dengan alur yang melompat-lompat, membuat buku ini agak susah dipahami. Pembaca pemula yang suka cerita seru dan cepat. Saran untuk buku ini, sebaiknya penulis menghidupkan karakter tokoh dan menambah variasi suasana agar cerita tidak terasa datar. Buku ini cocok dibaca oleh kalangan dewasa karena membahas masalah hidup yang berat dan sedih yang susah dipahami oleh anak-anak. Itu dia hasil presentasi resensi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.